Waduh, gimana nih? Itulah. Oh, kayaknya ini deh, ada sabotase kayaknya. Itulah makanya mungkin dari kita tadi lagi ngomongin anggota DPR yang lu denger gak tadi si Ari ngomong tuh apa tentang intinya melegitimasi dan menganggap bahwa quote unquote kawin paksa atas dasar kebenaran dan kebaikan buat sang anak itu diperlukan. Itu kan sedih juga kita ya. Anggota DPR masih ada yang berpikir itu. Jangankan rakyat-rakyat kayak kita gitu ya, Kak ya, yang siap dikonsumsi dan siap diharvest nih. Tapi elit-elit kita yang membuat kebijakan harga pupuk, ya kan, land reform, ya kan, supply chain pasar supaya harga kita bagus, gitu kan, itu masih pikiran-pikiran yang kacau gitu. Ini berarti kan tadi ya, kalau statement gue tadi ini beruk bukan beruk ya jadi. Iya sih mah agak kayak monyet gue nih kayaknya. Iya tadi kewarasan berlogika secara kolektif gitu. Dan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas berpikir secara kolektif. Gue ini sih ingat bahasanya Plato itu paideia, pendidikan karakter. Nah yang emang ini bisa jadi relevan ketika kita ambil mungkin beberapa sarinya saja gitu untuk diimplementasikan di tempat kita. Nah ini udah ada tata politik. Tata politik yang belum bisa menggunakan buah-buahan karena dia adalah belum pemakan daging. Iya belum dibaiat. Nah enak-enak juga pakai buah gini, jadi nggak usah dandan, nggak usah atur rambut, bener juga. Nggak usah pakai cahaya. Nggak usah pakai cahaya. Nggak usah pakai ring light. Duh. Apa itu ring light? Nggak berlaku. Apa itu ring light? Iya. Nggak berlaku. Coba ya, lo hilang lagi. Coba Plato gimana Plato? Iya tadi paideia. Ada kan bahasa dia paideia dengan karakter. Iya. Yang memang jadi lupa lagi tuh. Itu kan maksudnya ada tiga kan di manusia itu kayak epitomia, tumos gitu kan. Epitomia itu hasrat manusiawi, yang manusia yang memang tadi yang serakah dan lain-lain. Yang mungkin ini yang seringkali menggerogoti para elit-elit politik atau tadi orang-orang yang bisa afirmasi bahwa catcalling, terus juga ketika ada perkosaan menyalahkan korbannya, hal seperti itu. Maksudnya ketika regulasi sudah baik, bisa saja regulasi itu ada yang belum tentu berdiri dengan baik gitu. Kalau gue percaya demokrasi itu kan antara trust dan distrust, bro. Betul. Trust and distrust. Satu sisi kita harus percaya dengan sistem demokrasi, tapi satu sisi kita harus distrust terhadap kebijakan dan hukum yang berlaku akhirnya, dan juga elit-elit politik yang juga memegang kebijakan-kebijakan di sana gitu. Itu sih ini. Betul. Sekilas dari Semangka. Betul. Jeruk setuju bahwa demokrasi itu juga punya efek yang tidak hanya baik ya kan. Efek baiknya tentu saja demokrasi adalah suara rakyat, diterjemahkan adalah pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat gitu kan. Nah apa ini ya, demokratos gitu. Tapi ya efeknya seperti kata Ari tadi, gitu dong. Tapi harus dimatiin dulu handphonenya dulu, Pak. Oh gitu. Disguise lah. Iya tadi lanjut lagi, efek demokrasi ya gitu kan. Memang ini kan bicara numbers pada ujung-ujungnya ketika pemilihan langsung, terutama ketika kuota atau bola mata kalau sekarang gitu kan, atau suara itu ada di situ. Akhirnya kemudian ya berusaha bukannya kita memberikan atau membuat kebijakan yang terbaik atau membuat regulasi yang baik gitu ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita percaya, tapi justru mengentertain keburukan-keburukan yang ada untuk
ya supaya kita bisa dapat suara, supaya kita bisa menang, itu aja. Yang kemudian akhirnya muncul kan aturan-aturan gak jelas, misalnya aturan-aturan yang mempersulit dari mulai, kita nggak bicara mengenai yang berbau dengan agama saja ya, aturan-aturan yang mengentertain nuansa atau warna keagamaan, tapi juga aturan-aturan yang bisa menghambat investasi, yang membuat susah kita dalam berusaha gitu. Makanya kemudian kan pemerintah, kalau kita tahu, udah menciptakan undang-undang cipta kerja dengan aturan-aturan pelaksana turunan di bawahnya ya, tapi ya faktanya itu tetap belum bisa jalan secara efektif karena apa? Karena itu periuk nasi kan, karena banyak orang-orang yang merasa bahwa periuk nasinya, keuntungannya itu terhambat oleh itu. Ri, lu ngapain Ri pakai ini lagi? Ya udah lu pisang aja. Memang gue pisang doang. Ya tadi satu lagi apa itu? Gak tahu gua apa itu. Cerita pemimpin, tadi ada cerita pemimpin. Oh, mau join juga. Join, tadi kan mau join. Ya gua senang buah pisang itu, Bro. Ini buah pisang ini satu-satunya buah yang masuk di dalam konsep olahraga sepak bola, Bro. Oh iya, gimana pisang, tuh? Kan? Tendangan pisang. Oh iya betul. Iya kan? Betul. Oh, dan pisang ini juga satu-satunya buah yang masuk dalam revolusi teknologi komunikasi, Bos. Lu masih ingat nggak? Oh, iya. Ada Nokia pisang. Iya, tenaga pisang. Iya. Iya, pisang. Benar. Pisang ini juga merupakan buah yang menjadi periuk beras dari anak presiden kita, Bro. Sang pisang. Iya. Iya. Oke. Saya belum biasa Lanjut. seperti itu. Gak apa-apa, biar Anda semakin terancam. Pemimpin.id bahwa Anda tidak sempurna-sempurna amat, harus menyerempet bahaya sedikit-sedikit. Iya. Nah, mungkin ada pendapat dari pisang. Ada pisang. Tadi gua ngomong ini, demokrasi itu ada anomali dan paradoksnya. Kita harus percaya, tapi satu sisi juga harus distrust. Trust dengan sistem representasi elektoral yang berjalan efektif, tapi di saat yang sama harus sepenuhnya juga tidak percaya gitu di hadapan sistem. Karena kan dia kayak kita harus dituntut kritis dan juga pada derajat situasi tertentu harus memerlukan sikap tersebut. Gimana menurut lo? Ini fokusnya obrolannya tadi gara-gara RUU yang itu ya, RUU PKS. PKS. Gue ikut aja. Penghapusan kekerasan seksual. Ikut aja. Apa sih lu? Ikut aja apa? Ini lu lagi ditanya pendapatnya, pisang. Iya. Kalau gua sih sebagai pisang ini kan. Jeruk pakai healer, Bos. Iya kan. Kenapa, Bro? Jeruk makan jeruk itu lebih sering dipakai daripada teman makan teman. Iya. Aduh. Nggak bermutu banget. Kayaknya gue ini kekurangan ruang untuk menjadi ruang-ruang untuk menyampaikan pikiran-pikiran yang tidak bermutu, Dit. Jadi kita ini terlalu banyak brandingnya dari awal adalah terlalu membranding diri kita bermutu gitu. Nah padahal kan sebenarnya nggak juga gitu. Bro, ini ada update. Ini update terbaru untuk para konstituen pemakan buah, ya kan, para tutti frutti dimanapun Anda berada. Kalau yang membuat rancangan undang-undang PKS atau penghapusan kekerasan seksual selama ini terkatung-katung ini kan, selain tadi kan perdebatan seperti yang Ari katakan tadi secara ideologis, secara teknis, bahkan ada yang merasa kok namanya RUU PKS sih, gantilah supaya nggak terlalu insinuatif terhadap organisasi atau lembaga partai politik tertentu gitu. Nah ini sekarang ada update terbaru bahwa dari pembahasan terakhir kan sekarang sudah masuk prolegnas, mudah-mudahan Desember ini udah jadi lagi
sudah disahkan RUU ini. Sekarang namanya bukan RUU PKS lagi, Ri, tapi RUU TPKS. Tindak pidana kekerasan seksual. Bukan RUU penghapusan kekerasan seksual lagi. Jadi RUU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Wah, ada alpukat dia, Ruk, ada alpukat dia, Ruk. Ini alpukat. Halo. Jambu itu, Bos. Ini kenapa? Itu jambu Kenapa apa dipanggil? bukan tuh? Itu Iya, pil gue ya, juga pil. gak ngerti gue apaan. Apaan ya gue ya? Gak kelihatan anjir. Dengan menggunakan nama-nama buah, filter buah ini yang paling dirugikan Budi Adiputro. Iya, Tadi aku sendiri. Aset utamanya nggak kelihatan gitu. iya ya, Nggak goblok ada yang juga tahu ya. ini siapa? Gua hapus juga deh. Coba gue masuk pakai ini ya. Nanti gue chat ini deh. Oh iya gitu yang. Jadi aja kabur. Dia kabur. Lu tuh gimana, Sang? Ini kenalin nih ada temen gua Fir. Itu Fir apa apukat sih? Gak tahu Fir, tapi warnanya gini ya, kayak Fir busuk. Iya. Halo Ini Kak, halo Sang. apa namanya? Mengkudu bukan? Mengkudu. Sangat kearifan lokal sekali mengkudu. Yoi. Jadi ada video di apa namanya di YouTube waktu artis-artis ketemu presiden, penyanyi-penyanyi. Terus Bu Titi Puspa bilang ke presiden begini, ini saya udah serahkan tadi kaset-kasetnya, CD-nya tadi ke siapa? Ke itu loh, Pak Mengkudu katanya. Pak Nizar Ria Kudu maksudnya. Aduh. Ada tuh video di YouTube. Pak Mengkudu. Ada. Aduh. Itu terang busuk katanya. Aduh, ada yang ngomong terang busuk. Nah, ini ada. Terang sudah busuk. Sudah kembali. Si Jeruk sudah kembali, tapi dengan akun Jeruk lain. kembali. Dengan nama apa Jeruk? Ini namanya Durian Ponorogo. Durian Ponorogo. Bikin akun baru langsung. Ih, langsung banget ya bikin akun baru dia. Seniat itu. Halo Durian. Wah, ini nggak bisa nih ternyata, Bu. Kampret bener. Oke, lanjut. Salah. Baru bikin akun 2 detik yang lalu, Bos. Ternyata nggak bisa save. Gimana caranya save ini ya? Di save Nah, dulu. itu yang gue rasain tadi loh. Jangan banyak gincang gitu. Susah, Bos. Ternyata, Bos. Nah ini bahas dendam ini bisa nih, Sang. Coba dikirimkan ke, aduh gimana ya? Udah gue out Pakai dulu. aja akunnya tadi lah. Udah benar itu. Iya ya udah. Oke, lanjut. Diskusi apa Karena ini kita? ada terjebak identitas. Tadi update baru dari itu kan, dari Jeruk tadi yang jadi TPKS. TPKS sebenarnya? TPPKS tadi. TPKS. Tapi seberapa penting sih, bro apel jadi bro apel. Nomenklatur nama itu ya, TPKS jadi TPKS. Kekuatannya kayak gimana ya? Iya, karena nama ini kan banyak orang bilang apalah artinya sebuah nama gitu. Biar itu namanya bukan mawar tapi wanginya tetap sama. Kan gitu kata William Shakespeare gitu ya. Tapi di dalam konsep bernegara kayaknya pernyataan tersebut agak kurang relevan karena terkait dengan ketika kita memberikan nama itu pasti harus nama tersebut harus menjawab berbagai macam dimensi yang menjadi titik tekan dari undang-undang tersebut. Ya itu yang menjadi persoalan gitu. Nah ditambah lagi kalau RUU PKS kan agak dekat dengan partai tertentu juga, gitu kan. Jadi mereka mungkin agak merasa keberatan. Gitu. Apalagi apa namanya konotasinya ini udah jelek sekali kan. RUU penghapusan kekerasan seksual, jadi berhubungan sama penjajahan dan kekerasan terhadap terutama perempuan dan anak-anak ya. Betul. Dan ini juga terkait dengan
dimensi-dimensi yang menjadi tekanan di dalam undang-undang tersebut. Misalnya undang-undang gua contohin UU ITE gitu misalnya. Ya udah tekanannya adalah transaksi elektronik. Nah, ketika kita bicara data pribadi, ya butuh regulasi tambahan sendiri gitu, karena undang-undang ITE tidak menjadikan data pribadi sebagai tekanan utamanya gitu. Walaupun di UU ITE soal data pribadi itu ada, tapi tidak diatur secara spesifik. Jadi akan berkaitan dengan tekannya lah gitu. Nah, kalau RUU PKS ini sebenarnya kalau gua melihat tidak ada alasan yang benar-benar penting ya untuk mengganti nama TPKS jadi PKS, nggak penting-penting amat gitu. Iya. Tapi ini bagian dari kompromi, Bos. Sama kayak penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta kan. Esensinya ya kita semua. Iya betul. Ini konsekuensinya seperti lu bilang tadi, akhirnya nggak, daripada ini barang ini nggak ketemu, Bos sih kan. Dan ada deadlock dalam keputusan politik, quorum gitu ya dalam keputusan politik, karena memang ini harus melibatkan RUU ini memang harus melibatkan hampir semua pihak gitu, dan menurut gua sangat penting untuk bisa diamplifikasi oleh semua pihak, terutama partai-partai yang punya basis yang kuat dengan ideologi dan warna keagamaan, Eri. Karena jujur saja RUU PKS selama ini kan perdebatannya itu kan antara kelompok apa ya, gua mau menyederhanakan bahasa lah ya, artinya ada satu kelompok yang istilah buah aja bro. ya konservatisme sama kelompok progresif lah gitu loh. Kalau kita anggap ini kita ya. ini kita ngomongin partai di dunia buah kan. Iya betul. Iya, di dunia buah ada partai konservatif, ada partai. Dan ini juga partai dalam bahasa yang lebih sederhana, gue mau mengatakan bahwa politisi kita itu seriusnya baca judul. Iya, nggak, bukan politisi kita serius baca judul nih, karena konstituen kita hanya baca judul, jadi dia mengentertain konstituen ya. Isi nggak penting bos, isi semua setuju. Ternyata bos dalam lihat di judul kan, geger, wah, ada judulnya kayak gitu tuh. Betul. Kemarin ada Lu Cinta kan juga gitu kan, bikin wah gitu, di dunia buah. Katanya prank. Lu cinta gua kagak kan, kalau kata di buah kan ada teman gua, Lu Cinta Gua Kagak judulnya. Iya. Lu cinta gitu ya. Nah, gitu. Jadi konsekuensi. Jadi gimana? Pir gimana Pir? Ya Pir ini mati ya. Kayaknya pemimpin.id ini perlu kita subsidi juga nih, masalah sinyal dan kuota internet ini. Ya lapor kita nih kita ini label gini kayaknya konstan aja nih, Ri. Itulah makanya menggunakan produk-produk Indonesia kan. Aduh. Iya, itu pakai yang mana sih produk Indonesia yang mana? Pokoknya pakai suara dari mana sih? Dari Jaruk nih. Maksudnya? Iya. Di Apple ya? Ada suara mantul ya? Iya, ada suaranya mantul rock. Tuh. Jaruk nih. Jeruk ya? Bersubsidi audio sekarang. Aman sekarang. Sekarang aman. Oke. Aman. Oh gitu dong. Ini kita apakah tetap membahas tentang TPKS, PKS yang sudah berubah jadi TPKS? Atau ada pembahasan lain? Ini pengen ngobrol sama ini sih, sama Pir ada obrolan nggak Pir ada pemantik diskusi dong. Kayaknya jujur ya, agak klise deh kalau kita bicara Sumpah Pemuda, agak klise gitu menurut gua bicara Sumpah Pemuda, karena sekarang ya seperti tadi kita bahas kan,
di dunia buah ini ada apa namanya kelompok belajar yang namanya pemuda, tapi ketua kelasnya udah nggak muda gitu kan. Dan ketua kelas dari tahun 70-an nggak ganti-ganti bos, dari dia muda sampai dia nggak muda ketua kelasnya masih sama gitu kan di dunia. Iya di Ari dunia bilang juga ya kan, politisi politisi hampir semuanya memposting soal Sumpah Pemuda Ri. Ya ya Apple ya. Iya. Yang wajahnya lebih besar dibanding wajah teks Sumpah Pemuda itu sendiri. Iya. Fotonya lebih gede daripada foto Bung Karno, bro. Betul. Terus kalau ada yang menang, kalau ada yang menang bulu tangkis, masang fotonya lebih gede daripada yang menang gitu ya. Iya. Biasa, Wah, itu. Iya. Dan ada fakta menarik dari Sumpah Pemuda. Waktu itu kan kalau tidak salah lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan ciptaan Wage Rudolf Supratman, betul nggak? Kalau tidak salah ya. Lo ikut waktu itu Rok? Waktu Sumpah Pemuda lo di sana Rok? Atau ada kaum jeruk yang lain dimakan sama waktu itu WR Supratman? Waktu itu jeruk Medan kita kirim leluhur gua. Kan sekarang ini udah jeruk Mandarin nih, kita agak-agak ya kan sipit-sipit gini nih. Ya kan, dulu itu jeruk Medan, abangku, opungku dulu di sana. Opungku sebelum kawin sama opung Boru. Nah, dia ada di situ di Jalan Keramat itu. Nah, ternyata opungku cerita bahwa opungku itu kan tetangganya dimakan langsung sama si Wage Rudolf Supratman ini kan, orang berjasa ini kan buat Indonesia. Dan ternyata teman-teman, Wage Rudolf Supratman itu penganut Ahmadiyah yang taat. Oh, gitu. Nggak banyak yang tahu. Orang yang berjasa buat Republik adalah penganut ajaran Ahmadiyah gitu. Jadi yang sekarang diburu, didiskriminasi dan dikejar-kejar oleh banyak sekali orang gitu. Ya. Yang tapi yang gue tahu juga ternyata Sumpah Pemuda itu anak kos-kosan gitu ya. Itu yang ngumpul tuh satu kosan gitu kan. Gue kalau inget gue dulu peer muda gitu ya, waktu masih ngekos itu kayaknya kok kita cuma gitaran gitu ya, genjreng-genjreng gak jelas gitu di kos-kosan gitu ya. Itu mereka bikin Sumpah Pemuda loh, Ruk. Mungkin kalau sekarang kita bikin TikTok. Bener, karena mungkin ada lagi selain makan cendol atau bikin Sumpah Pemuda kali, mungkin pilihannya itu cendol tiap hari. Dulu ngumpul ngapain ya? Sekarang kan ada bikin TikTok gitu, ada IG live gini kan. Dulu kan gak ada kan, jadi ya sudahlah yuk kita Sumpah Pemuda aja gitu. Iya, gitar dulu mahal mungkin ya, nggak mampu kan, kaum Bumi Putra namanya kan. Nah, jadi mungkin mereka bikin Sumpah. Gila lu. Gitulah. Wage Rudolf Supratman udah punya biola, bro. Enak aja lu bilang dia mahal. Loh, karena satu-satunya, Bos. Memang selalu ada yang ganteng di antara teman-teman tongkrongan. Nah, Wage Rudolf Supratman ini yang paling ganteng guys. Jadi punya biola. Kadang ada yang kayak gitu. Ada yang punya gitar doang gitu ya. Ada yang punya biola gitu. Betul. Dan itu dalam tongkrongan biasanya minoritas tuh, cuma 1 atau 2 lah maksimal ya. Sama kayak tahu nggak ada anak tongkrongan yang jumlahnya 20-30 orang main gitar terus nyanyi di YouTube, itu tahu nggak lo? Apa terus tuh? Diundang buat nyanyi di YouTube Amerika. Ini kayak anak-anak kosan aja lagi nyanyi gitar di kosan, pasti ada lu nyanyi pakai gitar kan. Nah sekarang tuh ada yang upload di YouTube, terus kayaknya suaranya itu nggak kayak paduan suara juga, kayak orang nyanyi bareng aja biasa, sampai viral dan diundang ke YouTube Amerika. Ada ya?
Ada. Wah, nggak tahu lah, gue nggak tahu kita. Jadi gitaran di kosan aja sekarang udah ada ininya, ada benefitnya gitu. Iya, ada off-takernya. Iya. Kalau ada teman-teman lu yang di kosan kerjaannya gitaran terus, lu jangan larang. Bisa-bisa suatu hari dia diundang YouTube nanti itu. Iya. Tapi itu kebayang kan 93 tahun yang lalu. Tapi kalau kayak balik lagi, gimana? iya kalau balik lagi gitu ya, sebenarnya yang gua ini kenapa yang 28 pemuda gitu. Padahal kan kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya sebelum Sumpah Pemuda juga banyak kan gerakan pemuda gitu ya. Tapi menurut kalian nih para buah-buah yang lagi pada ngumpul nih, apa yang beda gitu dari 28 Oktober sama pergerakan pemuda sebelumnya? Lu dulu lah, Jeruk yang paling ngerti sejarah. Iya, Jeruk kan tadi kan nenek moyang lo dimakan W.R. Supratman. Nah, mungkin Justru ada itu, nenek moyang lo lagi yang dimakan Hatta gitu kan, atau dimakan Muhammad Yamin. Justru itu, Pir. Karena nenek moyang gue udah terlalu banyak dimakan, habislah nggak ada yang cerita. Satu-satu cerita sama dia itu wakil udah Supratman. Lo yang sensitif aja inget loh, yang sensitif nggak inget. Kalau menurut gua ya, itu tuh karena bulan Oktober itu 28 Oktober itu tercetus the idea of Indonesia gitu. Yang sebelumnya kan juga banyak pemuda yang kongko, banyak pemuda yang dalam tanda kutip bersumpah, berjuang, Jong Java, Jong Ambon dan lain-lain gitu ya. Nah, di Oktober itu mereka mulai secara eksplisit untuk berbicara ide soal Indonesia gitu ya, yang mana ini adalah tanah yang merupakan jajahan dari Belanda. Tanah Hindia Belanda ini mereka definisikan ulang, yaitu Indonesia. Nah, ini terkait dengan sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa di Indonesia itu ini salah satunya ada Indonesianis namanya Benedict Anderson yang menulis soal revolusi pemuda 4546. Pemuda memiliki peran penting di dalam kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Karena menjadi anomali dibandingkan di seluruh dunia. Misalnya kalau di Eropa itu biasanya kelompok kaum buruh, kaum petani, terus di negara lain ada lagi kelompok pribumi gitu misalnya, atau indigenous and so on namanya macam-macam. Nah, sementara Indonesia itu punya kategori politik sendiri yaitu kaum muda. Nah, ketika itu kaum muda ini menjadi kategori politik karena dia sudah mendefinisikan satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air ya. Dan the idea of Indonesia itu muncul karena memikirkan the idea of Indonesia waktu itu kan nggak mudah kita untuk berbicara kita ini Indonesia gitu. Dan proklamasi sendiri kan diproklamasikan waktu itu oleh Bung Karno, itu Jepang masih di istana tuh waktu itu. Nah, jadi memang belum pulang situasinya nggak se-prepare yang kita bayangkan gitu. Jadi kayak orang mungkin banyak di Jeruk ini mungkin banyak jalan sama cewek selama ini gitu. Tetapi dia ketika ceweknya jeruk atau ceweknya apel. Dia biasanya kan dia jeruk makan jeruk nih kawan kan. Oh iya. Waduh. Ya. Gue biasa cocok sama wortel, Bos. Karena carrot sama orange carrot itu bagus. Lanjut. Di jus enak ya. Sama cewek selama ini gitu ya. Tapi persoalannya dia tidak mengikrarkan untuk membuat satu komitmen gitu bersama gitu. Oh, itu bedanya ya 24 ya, itu bedanya. Ya. Kalau jeruk ini kan mainnya kan bungkus-bungkus one night stand gitu kan mainnya kan. Astagfirullahaladzim.
itu jeruk peras, saya ini jeruk sandwich, jeruk potong yang tidak diperas. jeruk sandwich itu jeruk ningrat ya. Yang tadi itu jeruk peras. Ningrat, bos, dipotong dan disesap, tidak pernah diperas gitu. Jeruk di Tapi konten betul. di konten kita kan nggak bisa ngomong kayak begini. Harus kita jaga kredibilitasnya, harus kelihatan seolah-olah profesional dan kredibel gitu. Jadi nyampah Betul, di betul. tempat orang aja. Tempat sampah kita ya. Betul. Tapi gue setuju lah sama Ari. Mungkin selama ini gerakan-gerakan pemuda ya dimulai dari politik etis yang berakibat pada lebih banyak orang yang mengenyam pendidikan, lebih banyak orang yang terinformasi, lebih banyak anak-anak muda Indonesia yang ikut berorganisasi, berkumpul ya secara profesional, sehingga momentumnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 28 yang pada waktu itu mungkin kegiatan-kegiatan atau perjuangan-perjuangan parsial yang kecil-kecil yang banyak dilakukan ya, yang termanifestasi dari Yong itu kan, yang katanya kalau katanya sipil itu teman anak tongkrongan, ya itu dijadikan satu, sehingga ya memang apa yang kan ada bahasanya apel ini kan menarik, pepatah lama kan, peribahasa lama, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah waktu itu mungkin ada momen yang bersatu, momen yang berkumpul, sehingga lidi kalau satu-satu nggak ada gunanya buat geli-geli, tapi kalau lidi dijadikan satu bisa bersih-bersih rumah, bersih-bersihin pekarangan, jadi ada gunanya. Nah ini mungkin filosofinya pada waktu itu ya. Gue juga belum baca, belum mengerti betul sejarah Sumpah Pemuda 28 tapi paling tidak semangatnya mungkin seperti itu. Dan Itu kita bisa pahami. Itu resepsinya kira-kira. Ya betul. Itu resepsinya. Kita kan nggak tahu malam minggunya gimana, dorong mobilnya, ya kan, gimana pertamanya, ya kan. Iya. Kita nggak tahu ketemu calon mertuanya gitu kan. Betul. Atau resepsinya itu 17 Agustus 45. Iya. Lamarannya itu 28 Oktober 1928. Resepsi besarnya. Lama Gitu. juga. Jadi Fruits. lama, bos. Fruits. Kalau sama gua manggilnya enggak guys, fruits. Iya, tutti frutti, fruits. Ini kita coba misalnya main andai-andai gitu ya. Berandai-andai. Seandainya tidak ada Sumpah Pemuda 28 Oktober, hari ini apa ya? Kita hari ini jadi apa ya? Apakah ada Indonesia? Apakah mungkin nggak ada? Apakah kita masih jadi jong? Ini mungkin kita tidak cerita pemimpin sama total politik. Mungkin ini jong Ambon, jong Medan, jong Jawa gitu. Masih kayak gitu atau gimana, bro? Ya mungkin aja. Mungkin kalau menurut gua. Sejarah gue lo lempar lo. Ini mungkin bukan jadi pemimpin ID kali ya, jadi pemimpin Jong Java gitu. Pemimpin Jong Java ya, menurutku itu penting sih. Menurutku sih penting ya, karena sebenarnya pergerakan sebuah bangsa, kemajuan sebuah bangsa kan ditentukan kaum elitnya, kelas menengahnya yang kita sebut kelompok elit. Nah, elit-elit yang menguasai ilmu pengetahuan, menguasai birokrasi, dan menguasai ekonomi, terutama dalam kaitannya sebagai elit-elit Bumi Putra waktu itu, yang berikrar dan berkomitmen untuk menjadi satu Indonesia, yang kemudian ketika elit-elit kelas menengah di sukunya atau di yong-yongnya masing-masing ini berikrar dan berkomitmen, ya kemudian akhirnya kita sepakat menjadi Indonesia. Nah mungkin ketika itu kalau memang elit-elit dan juga kelas menengahnya mereka itu tidak berkumpul dan tidak berkomitmen menjadi satu Indonesia, ya mungkin kita nggak bisa jadi satu Indonesia sekarang. Kalau menurut gue sih begitu, mungkin aja. Tapi ya kita nggak bisa berandai-andai karena faktanya sejarah kita itu nggak seperti itu ya, Fir ya. Sejarah kita menunjukkan bahwa ketika itu kesamaan nasib, kesamaan bentar. Ini gue ada gangguan sedikit. Oke, kesamaan nasib, kesamaan perasaan itu yang membuat akhirnya mereka berkomitmen dan
bersatu gitu ya dalam Sumpah Pemuda. Mungkin Apel nih punya penjelasan yang lebih sosiologis nih dari gue. Kalau gua Imagine gua community-nya percaya. dikeluarin. Gue percaya Iya. Indonesia ini pasti akan ada apapun yang terjadi di Oktober. Namun karena setelah 45, setelah Perang Dunia, Inggris aja yang menguasai setengah dari muka bumi ini, ya bubar juga daerah kolonialnya. Karena kolonialisme sebagai sebuah teknologi politik itu ada expire-nya juga ternyata gitu. Karena dia nggak bisa keniscayaan berarti ya, Pal ya. Ya, dengan sebuah great transformation, great turbulence, yaitu Perang Dunia gitu. Jadi dia expire juga ketika harus berbicara soal resources gitu. Nah itu satu. Kalau menurut gua nggak ada Oktober 28 pun itu Nggak ngaruh. Indonesia tetap akan ada. Namun ceritanya akan berbeda dengan yang sekarang. Kita ini bakal kayak Malaysia menurut gua kalau nggak ada 28 Oktober ini. Karena kayak Malaysia dalam artian gini, selama puluhan tahun sejak gua kecil itu elit politik Malaysia orangnya itu aja, Anwar Ibrahim, Mahathir Muhammad, itu lagi, pasti muter-muter nih. Sementara kita ini kan udah banyak berubah elit politik kita. Coba lu waktu lu kecil nih kan umur kita kan hampir-hampir sama. Kalau dengar politik Malaysia pasti orangnya itu aja. Badawi, Anwar Ibrahim, Mahathir Muhammad, nggak ada sirkulasi elit. Karena Malaysia karena apa? Karena Malaysia itu didirikan melalui sebuah transisi dari pemerintahan kolonial ke pemerintahan lokal yang digerakkan oleh pegawai-pegawai kolonial. Sementara Indonesia politiknya digerakkan oleh arus bawah, yaitu pemuda-pemuda nongkrong yang tadi itu gabung. Gitaran tadi. Iya. Nah, jadi menurut gua kenapa elit politik sirkulasinya di Malaysia lebih mampet dibandingkan di kita? Kita itu 15 tahun yang lalu nggak mikir loh wali kota bisa jadi presiden, itu kan kita nggak mikir. Pasti yang di otak kita tuh tentara, ketua partai, pimpinan ormas dan lain-lain gitu. Kita nggak pernah punya imajinasi kalau seorang kepala daerah yang cuma mengurusi sebuah kota gitu, yang batas-batas wilayahnya sangat kecil itu akan jadi presiden gitu. Nah ini kan kita nggak punya imajinasi soal itu. Nah tetapi di Malaysia alternatif itu agak sulit tercapai karena memang ini ibarat perusahaan, foundernya itu adalah pejabat kolonial. Jadi manajemen itu punya pejabat kolonial gitu. Nah nggak ada. Jadi ibaratnya ini Ria, wedana atau apa namanya amtenar yang dibentuk oleh Belanda itu ya, kemudian menjadi elit-elitnya Indonesia. Betul. Sementara elit-elitnya Malaysia. Sementara Indonesia ini semuanya elit-elit pada masa awal-awal kemerdekaan itu elit-elit ini ya, elit-elit aktivis perjuangan ya yang kemudian memulai dari 1901 sampai betul. Yang ditunjuk oleh Belanda, oleh Jepang bikin PKI kan. Nah itu kan cuma menghimpun aja Jepang. Tapi ini orang-orang yang dari arus bawah, dan ketika itu jangan salah, banyak bupati-bupati zaman Belanda itu yang setuju Belanda masuk lagi, yang orang Indonesia juga. Jadi nggak semuanya juga mau merdeka ketika 45 itu gitu. Nah berarti Pel itu sebelum 28 Oktober itu berarti perpolitikan Indonesia pada saat itu masih dikuasai oleh kaum ningrat gitu ya. Tapi setelah 28 Oktober jadi akhirnya berubah ke arus bawah gitu. Kira-kira gitu ya Pel ya? Iya, arus bawah, dan itu membuat kita memahami politik hari ini itu terpengaruh oleh bagaimana the formation of state kita, pembentukan negara kita. Jadi pembentukan negara kita ternyata founder yang paling banyak nih pemuda-pemuda kayak Jeruk ini nih,
yang nongkrong kan pesta-pesta, terus karena ini kayaknya Belanda udah mulai ngehe nih, yuk kita merdeka yuk, nah gitu loh. Jadi kayaknya pembicaraannya kayak gitu ya. Cuma sekarang yang ada di buku-buku sejarah kayaknya mereka foto-foto keren pakai baju necis. Tapi jangan lupa pemuda-pemuda yang kemudian memperjuangkan kemerdekaan kita, yang keluar masuk penjara, yang sekolah bahkan di Belanda, yang dibuang kemana-mana gitu ya, kemudian menjadi para founding fathers kita, adalah elit-elit terpelajar yang merupakan orang-orang yang mendapat belas kasihan dari Belanda. Belas kasihan itu quote unquote ya, dengan politik etis. Orang yang memperoleh belas kasihan dan politik etis dari Belanda sehingga mereka bisa mengenyam pendidikan, dan mereka lah yang kemudian artinya memang betul selama ini yang diperjuangkan oleh banyak teman-teman dan termasuk pemimpin ID ini ya. Pendidikan dan literasi itu penting sekali untuk membebaskan orang gitu kan. Teologi pembebasan. Ini menarik nih omongan Jeruk ini nih. Ya, karena dia bilang belas kasihan dari Belanda. Jadi memang proses kemerdekaan Indonesia ini bukan hanya rakyat Indonesia yang menginginkan, tapi dunia internasional pun waktu itu punya perannya masing-masing gitu. Ada geopolitik ya. Pasti. Ketika apabila di Belanda waktu itu parlemennya tidak kelompok sosialis yang dominan, yang didominasi oleh kelompok konservatif atau kelompok pengusaha, kemungkinan penjajahan akan tetap lanjut gitu. Atau bisa jadi gini, apabila ketika zaman itu masih zaman rempah, belum bertransisi ke plantation gitu, perdagangannya mungkin kolonialisme akan tetap dilanjutkan karena Indonesia itu menjadi pusat rempah kan sebenarnya yang menghasilkan uang kas besar untuk VOC. Ketika bertransisi kepada plantation, ke perkebunan, itu banyak daerah-daerah negara baru di Amerika Latin gitu misalnya yang menjadi orientasi dari kelompok-kelompok penjajah gitu. Nah jadi memang banyak sebenarnya konteks-konteks global itu yang ya istilahnya kalau anak sekarang tuh mestakung lah, semestanya mendukung melakukan revolusi dalam tanda kutip ya, revolusi untuk menjadikan Indonesia merdeka gitu. Karena agak naif juga kita ya. Jadi gini, gue itu selalu menolak pandangan bahwa kalau film-film Indonesia ini kita lihat kalau ada cerita soal kolonial pasti Belanda itu jahat semua gitu. Ya benar. Iya kan? Atau ya Belanda itu Barat itu pasti jahat semua kan, namanya orang Barat itu juga ada yang baik ada yang jahat, sama kayak orang Indonesia. Ada yang pejuang, ada yang londo ireng juga gitu, sama aja. Iya betul, itu lebih jahat kadang-kadang. Iya kan? Jadi kita nggak melihat sejarah kita selayaknya melihat manusia yang ada di dalam sejarah gitu. Nah jadi ini yang menjadi titik kritis juga buat gua ya, bahwa ketika kita hari ini pun kita pun harus tahu juga bagaimana semesta kita ini, dunia ini, konstelasi globalnya seperti apa, sehingga ide-ide kita sebagai sebuah bangsa dan sebagai sebuah negara hari ini juga menjadi lebih relevan juga untuk mendorong perubahan gitu. Setuju. Seperti misalnya nih, mestakung tadi, gue tambahin apel dikit ya. Mestakung menarik Ri. Jadi ketika Jepang akan apel itu ya. Ketika Jepang, ketika kita akan memproklamasikan kemerdekaan, kemudian Jepang itu kan kalah dalam Perang Dunia Kedua, kemudian digempur oleh Amerika, sehingga kita memanfaatkan peluang waktu itu dengan memproklamasikan kemerdekaan. Belanda itu sudah tahu bahwa Jepang akan takluk dan akan ada transisi kekuasaan di Hindia Belanda, dalam hal ini Indonesia, sehingga armada perang Belanda waktu itu mengintip kita, standby atau nggak di mana, di Australia sebagai bagian dari negara sekutu mereka, ya kan? Namun ada satu hal bener mestakung Ri. Jadi memang transisi waktu 1, 2, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu itu menjadi penting
buat kita menjadi negara merdeka dan berdaulat ya secara politik dan secara pemerintahan yang meskipun masih baru tapi sudah lebih sustain dan lebih ajak gitu ya waktu itu di Bung Karno. Pada masa itu ketika menunggu transisi kekuasaan, Jepang kalah dan Jepang harus cabut dari Indonesia, kemudian Bung Karno memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda mengintip dari Australia, dan waktu itu Belanda dengan pasukan Nikanya itu sudah siap untuk menyerbu kembali Indonesia dengan segera begitu Jepang angkat kaki. Tapi ada pemogokan besar yang dikoordinir oleh orang-orang Indonesia, yang beraliran kiri, orang-orang kiri yang selama ini dibuang ke Digul, dan orang-orang yang berpikir, orang-orang yang punya literasi yang luar biasa, orang-orang kiri lah, orang-orang sosialis, didikan Belanda, didikan teman-temannya Hatta segala macam, itu banyak yang kemudian dibuang ke Australia, dan mereka mengkoordinir, mengorganisir buruh-buruh di pelabuhan di saya lupa di Sydney kalau nggak salah ya Ria, di Sydney itu untuk melakukan mogok massal, sehingga ada waktu beberapa saat sebelum tentara-tentara Belanda, tentara-tentara Nika kembali lagi ke Indonesia, dan Soekarno bisa memproklamasikan kemerdekaan dan membentuk pemerintahan yang masih baru waktu itu. Jadi menurut gua bener kata Ari tadi, bener ya Ari lagi, siapa nama lu? Apel, bahwa ada Mestakung juga. Ya, dan geopolitik itu menentukan. Dan waktu itu di Australia itu yang berkuasa adalah Partai Buruh. Nah, betul. Dan Australia adalah salah satu negara yang awal-awal mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah waktu itu Partai Buruh, dan gua tambahin cerita Jeruk tadi, ya itu menarik tuh, bahwa itu adalah aktivis-aktivis yang dibuang ke Digul, kemudian berkembang dia di Australia, menjadi pimpinan-pimpinan kelompok pekerja di Australia, menjadi ideolog-ideolog di situ. Dan kemudian waktu itu Belanda udah punya plan untuk Indonesia dan siap menginvasi Indonesia lagi, ya. Dan ketika pelabuhan itu diboikot oleh kelompok buruh ini, kapalnya Belanda nggak bisa jalan gitu ke Indonesia. Jadi itu jadi nggak ada yang ngurus docking gitu ya. Lepas jangkar. Betul. Nah, kenapa mereka bisa bebas di Australia? Nah, ini menarik nih. Karena waktu Belanda itu Belanda angkat kaki waktu Jepang ambil alih Indonesia, Belanda itu sempat membuat pemerintahan daruratnya di Australia dan membawa tahanan-tahanan yang ada di Digul ke Australia. Nah, kantornya diizinkan Australia untuk berdiri, tapi Australia nanya, ini siapa? Ini tahanan kami, tahanannya salahnya apa? Oh, mereka mau menggalang kemerdekaan. Oh, berarti mereka berpolitik. Di Australia, orang berpolitik itu bukan kriminal, jadi nggak boleh dipenjara. Nah, makanya mereka akhirnya nggak boleh dipenjara pas pindah ke Australia. Dan sebagian ada yang jadi pegawai Belanda di situ, pegawai kasar, dan sebagian ada yang mencari pekerjaan di Australia yang kemudian menjadi pimpinan-pimpinan kelompok buruh di Australia. Jadi dunia ini satu sama lain berhubungan, yang mana konteks ternyata regulasi Australia memungkinkan kelompok ini untuk beraktivitas gitu. Coba kalau Australia berpikirnya juga sama dengan undang-undang subversi pemerintahan kolonial kita, mereka bisa dipenjara lagi ketika itu. Betul. Jadi tahanan-tahanan Belanda yang masuk ke teritori Australia, memakai hukum Australia, yang betul kata Apel tadi, bahwa di Australia berpolitik itu atau menuntut kemerdekaan bahkan ya, itu bukan merupakan bentuk kriminal, sehingga mereka dibebaskan, ya silakan galang dukungan, silakan ikut pemilu kalau memang itu menjadi bagian dari perjuangan Anda, karena memang negara demokratis, ya mereka dibiarkan. Dan benar bahwa mereka pada akhirnya menjadi aktivis-aktivis buruh yang mendapat dukungan dari dua kelompok etnis besar lainnya di Sydney, yang dan itu menguasai perdagangan di level bawah dan juga pekerja kasar ya, yaitu India dan juga orang-orang Tiongkok di sana, orang keturunan Cina gitu di pelabuhan. Jadi memang akhirnya dengan semangat itu ya, semangat anti neokolonialisme
semangat anti penjajahan yang kemudian mungkin dirasakan juga oleh teman-teman atau saudara-saudara mereka dari Asia waktu itu yang bekerja sebagai pekerja kasar di pelabuhan di Australia, sehingga mengorganisir pemogokan terhadap armada-armada tempur Belanda yang akan menginvasi ke Indonesia untuk merebut kembali pemerintahan yang kosong setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua dan minggat dari Indonesia. Itu tidak terjadi. Jadi buying time. Nah, di saat buying time itulah ya kan pemerintahan Indonesia mulai settle dan mulai membangun kekuatan, termasuk meminta dukungan terhadap negara-negara di Asia Afrika untuk mengakui kedaulatan sebagai bagian dari de facto dan de jure negara yang dapat diakui dan berdiri secara merdeka. Ya, Australia dan Mesir kan yang awal-awal kan. Ya, nah, betul. Nah, ini menarik juga konteks Asia Tenggara ini ya misalnya, bahwa hampir semua negara Asia Tenggara cuma Thailand ya yang nggak pernah dijajah gitu. Cuma pernah dijajah. Semuanya kan pernah dijajah. Tetapi semua negaranya sistem pemerintahannya juga berbeda-beda. Nggak ada yang sama gitu. Jadi semuanya ada yang demokratis banget, ada yang enggak. Nah maksudnya adalah itu tuh sangat terkait dengan bagaimana proses negara itu berdiri. Nah makanya ketika Bung Karno bilang jas merah itu ya menurut gua sesuatu yang sangat penting gitu ya, ketika kita melihat sejarah kita seperti apa sehingga kita jadi tahu peran kita itu seperti apa. Jangan sampai kita ini pemilik saham terbesar tapi peran kita malah kecil gitu. Ya, dan demokrasi membuka ruang kita menunjukkan dan mengaktifasi peran kita itu, Ria. Gitu. Itu yang penting. Makanya Sumpah Pemuda dan aktivitas dan aktivisme pemuda menjadi relevan kalau kita mengingat tadi jas merah itu siapa yang paham besar dalam bangsa ini. Dan itu yang pakai jas merah siapa ya? Jeruk. Jeruk pakai jas merah. Iya, emang Jeruk pakai jas. Jas orange. Jas orange. Baru ada dualisme di antara partai Jeruk A dan Jeruk B. Jadi ya sudah kemarin betul. Gitu. Jadi bukan merah ya. Loh, kok jadi jeruk dua? Jeruk bukan jeruk kan? Dualisme. Ada dualisme jeruk. Jadi Pir gimana? Pir, kami kalau mau menurut bertarung untuk menjadi jeruk yang paling otentik. Iya. Satu jeruk kembali ke Tito, satu jeruk modernisme. Nah, kita tinggal pilih aja mau yang mana nih. Ada yang konservatif, ada yang modern nih. Satu progresif, satu konservatif. Ini kelompok jeruk yang adalah kubu jeruk dikupas dan kubu jeruk diiris. Iya. Ya, betul. Jadi gimana? Oke. Pir gimana? Kalau Pir melihatnya gimana, Pir? Enggak, kalau dari gua gitu ya melihat Sumpah Pemuda, gua melihatnya, gua kan kalau baca sejarah itu melihat pattern ya, melihat pola gitu kan. Tadi kan jeruk 1 dan jeruk 2 jeruk dan apel tadi kan sudah bilang gitu ya. Jadi kayak Sumpah Pemuda itu lahir ketika ada gelombang lulusan dari politik etis kira-kira gitu kan, dari orang-orang yang berpendidikan tadi gitu. Dan juga ada gelombang orang-orang yang kuliah di luar negeri gitu ya, di Belanda gitu kan, orang-orang banyak di Belanda. LPDP lah, LPDP. Nah gitu. Jadi akhirnya lulusan itu mulai sadar gitu ya bahwa kita harus merdeka gitu kan. Makanya akhirnya muncullah 1928 dan akhirnya 1945 kita merdeka gitu. Nah, betul. Nah, mungkin sebelum 1928 Syahrir itu McKinsey lah ya. Itu dia makanya. Nah, jadi dan sebelum 1928 itu kan sebenarnya 1908 sampai 1928 itu tumbuh banyak organisasi itu ya kan, ada Budi Utomo, ada tiga serangkai lagi Indonesia Party, Indonesia Party, Syarikat Islam gitu kan,
muncul banyak gitu kan golongan-golongan pemuda sampai akhirnya 28 Sumpah Pemuda, 45 Merdeka gitu. Nah ini yang gue lihat juga ya di dunia perbuahan kita juga gitu ya. Sekarang muncul banyak komunitas gitu kan. Ada komunitas buah.id, ada Total Buah. Total Buah Segar. Ini Total Buah Segar. Jadi kita ini komunitas-komunitas ada buah cerita ini buah kan, mulai, cerita buah. ya ada cerita buah. Cerita buah.id. Nah, ini ada muncul banyak Denza Buah Rahman ya. Ada buah. sebut nama. Ada. Jadi si buah-buah yang terdidik ini mulai lahir gitu kan. Jadi buah-buah terdidik, buah-buah lulusan luar negeri gitu ya. Tadi buah-buah yang kerja di McKinsey dan sebagainya lah ya. Itu membuat banyak gerakan-gerakan pemuda buah gitu kan. Nah, jadi ini 19 sekarang kan kita 2021 ya. Mungkin 2028 tuh baru kita sadar gitu kan ya. Sekarang karena menurut gua gini, banyak gerakan ini tapi nggak semuanya nyatu kan. Mereka punya kayak aliran masing-masing dan kadang-kadang alirannya nggak mau disatuin dengan aliran yang lain. Sekarang kondisinya gitu nih di komunitas perbuahan gitu kan. Nah mungkin nanti 2028 mungkin itu baru nyatu kayaknya. Kayak kita mikir, wah ini habis pandemik 2021 mungkin ekonomi juga nggak bagus-bagus banget lagi gitu. Mungkin kan akhirnya mereka 2021 ada yang bertumbangan perusahaan, akhirnya wah kita kayaknya harus nyatu gitu kan. Mungkin ya, nggak tahu di 2028 atau di 2020 berapa mulai muncul ada perasaan bahwa kita harus nyatu, nggak bisa lagi komunitas bergerak sendiri-sendiri, baru mikir tuh bisa 2045 benar-benar kita kayak merdeka kembali gitu kan sebagai bangsa. Gitu sih yang gue lihat, melihat pattern gitu ya, kayaknya sejarah akan berulang gitu. Nah sekarang ini lagi di fase sejarah yang antara 1908 dan 1928 tadi gitu. Muncul lahir banyak komunitas-komunitas pemuda buah gitu. Kalau dari gue sih melihatnya gitu termasuk, sih, termasuk antara komunitas pemuda buah ini saling terpolarisasi dengan populisme masing-masing gitu kan. Betul, itu tadi ada yang buah dikupas, ada yang buah tidak dikupas. Front pembela buah. Iya, front pembela buah ada. Aduh, betul, front pembela buah, apalagi ada pemuda buah, ada. Aduh. Iya. Betul. Gitu. Semangka gimana semangka? Iya. Front buah rempuk, Menarik. ya kan? Semangka gimana semangka? front buah rembuk anjir. Aduh, disingkatnya sama lagi kalau itu ya. Iya. Itu terlalu. Terus, oh ya. Apa Anda? Semangka gimana semangka? Semangka. Gue melihat ini. Semangka Anda yang paling ganteng sebenarnya di sini, cuma Anda nih karena semangka jadi nggak kelihatan gantengnya, bagus lah ya. Pirnya kita ini jadi agak terdongkrak ini. Lumayan nih, lumayan. Ini momentum sama rasa ketika negara ini terbentuk. Imagine community, kalau kata-katanya Benedict Anderson kan, imagine community. Iya benar. Di mana para anak-anak bidik misinya Belanda itu, Muhammad Yamin dari Sumatera Barat gitu ya. Macam-macam, ada dari Jong Sulawesi dan berkumpul gitu ya, anak-anak nongkrong di Taman Banteng sama di di asrama pelajar peranakan Cina si Koliang itu yang sekarang jadi museum. Nah mungkin momentum seperti itu seharusnya bisa jadi, tadi sepakat dengan Aji, bisa jadi terulang. Itu Aji. Hampir sama apa pir maksudnya ya. Bro-pir ini terulang gitu. Mungkin saja gitu ya, kita bersepakat untuk bersama dan juga menemukan rasa kegelisahan, sama-sama telah tersakiti misalkan, sama-sama telah ada kegelisahan ingin membawa bangsa ini maju, karena ini ketakutan gua, bro buah sekalian. Jangan sampai anak cucu gua nanti, gua akan bercerita bahwa dahulu ada negara yang bernama Indonesia. Nah itu salah satu hal yang selalu gua takutkan gitu. Makanya ketika momentum seperti sebuah pemuda dan kita merefleksi sejarah, bukan soal romantisme masa lalu dan nostalgia kejayaan masa lalu, tapi sebuah peringatan
bisa saja ini terulang dengan tantangan yang berbeda, tapi juga ini jadi momentum bahwa kita bisa menjadi bagian sejarah baru, sejarah untuk terus meneruskan cerita dan cita Indonesia. Gitu sih, bro. Wih, mantap. Mantap. Vote Mantap. for Pilih semangka. gua. Semangka. Pilih semangka 1. Oke, bro buat kalian. Oke. Ini sudah 22.56. Thank you. Ini terlalu asik sekali ya. Iya. Dahsyat memang gara-gara Fir masuk. Apa? Tapi kita ini harus kita apresiasi nih karena kawan-kawan pemimpin.id ini kalau bikin webinar udah pakai StreamYard juga. Jadi nggak banyak orang yang pakai sama kayak kita. Jadi kita adalah kaum buah yang merasakan nikmatnya pakai StreamYard. Ini bagian dari Iya. politik etis nih. Politik etis ya, bagian dari politik etis. Triliun. StreamYard. Oke. Thank you. Oke. Oke, thank you semua. Wah, Thank you Jeruk, thank you Pel, thank you Kak.